Forum Merdeka Barat 9, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Fakta bicara dari Lingkar Pertama. Fakta bicara dari Lingkar Pertama. Selamat siang, selamat datang di Focus Group Discussion Forum Merdeka Barat 9, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Acara yang menghadirkan narasumber terpercaya dan mengulas berbagai isu yang hangat dibahas di media. Saya Roni Satria yang akan memandu jalannya Focus Group Discussion pada siang hari ini. Dan izinkan terlebih dahulu saya bacakan pengantar dari FGD kita. Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan baru untuk melakukan berbagai upaya percepatan dalam menjalankan transformasi kesehatan. Salah satunya adalah SDM kesehatan. Pemerintah menyebut Indonesia masih kekurangan 124.000 dokter umum dan 29.000 dokter spesialis. Angka tersebut jauh dari kemampuan Indonesia mencetak 2.700 dokter setiap tahun. Salah satu poin yang disoroti adalah pasal 284 ayat 1 yang menyatakan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang melaksanakan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi. Lantas bagaimana implementasi aturan ini dan apa dampaknya terhadap dokter Indonesia? Fokus Group Discussion kali ini akan membahas tentang peluang dan tantangan dokter asing di Indonesia dan diharapkan diskusi ini dapat melahirkan pokok-pokok pikiran dan pemahaman tentang isu tersebut serta memberikan informasi dan data secara tepat dan saya memperkenalkan kedua narasumber yang sudah hadir pada adalah Ibu Ana Kurniati selaku Direktur Pendayagunaan. Dan yang kedua adalah Bapak Muhammad Adib Kumaydi, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia. Selamat siang, Dokter Adib. Ya, terima kasih sudah hadir untuk Focus Group Discussion kita pada di publik hadir untuk itu. Maaf suaranya kok putus-putus ya. Ke pemaparan yang pertama kita langsung menuju ke pemaparan dari Ibu Ana Kurniati selaku Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bu Ana, ini mungkin saya akan berikan waktu kurang lebih 15 menit Bu Ana untuk bisa memaparkan terlebih dahulu, nanti dilanjutkan dengan Dr. Adib untuk selanjutnya kita akan menuju ke sesi Q&A. Silakan. Terima kasih Pak Roni untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah mengundang kami untuk fokus group discussion pada siang hari ini. Sebelum kita diskusi sesuai dengan arahan moderator, kami akan sampaikan seperti apa kebijakan pemerintah saat ini untuk pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing. Lanjut. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa memang kita saat ini masih kekurangan dokter ya, baik dokter umum maupun juga dokter spesialis. Jadi Bapak Ibu kita memang membuat rencana perhitungan ya, rencana kebutuhan ya. Basisnya adalah dari rasio yang direkomendasikan oleh WHO maupun juga kita melihat benchmark dari beberapa negara tetangga kita. Nah, kalau kita lihat dari benchmark ya, yang di bawah sebelah kanan kita bandingkan dengan Singapura, Malaysia, Laos, Kamboja gitu ya. Nah, Indonesia itu kalau kita perhatikan masih 0,74 rasio existing saat ini dengan mengacu kepada data yang ada di KKI. Data STR, baik itu dokter umum maupun juga dokter spesialis. Jadi belum ada 1/1000 ya. Malah kalau Singapura sekarang posisinya 2,6, Malaysia 2,3. Nah kemudian Thailand sudah hampir 1. Kita masih di bawahnya Myanmar dan di atasnya Laos. Jadi ini Bapak Ibu kalau kita lihat perbandingan antar negara, kemudian kalau kita perhatikan untuk spesialisnya,
memang rata-rata jumlah spesialis kita, rasionya itu masih di bawah beberapa negara lain yang kita jadikan benchmark di sini. Lanjut. Secara keseluruhan di Indonesia, kekurangan dokter spesialis ini memang hampir semuanya dialami di setiap provinsi. Di peta ini, yang hijau itu cuma kelihatan di Pulau Jawa. Sedangkan yang lainnya itu masih gambarannya itu warnanya kuning. Artinya memang ketersediaan dokter spesialisnya ini masih rendah. Karena apa? Dari data STR di KKI, 59% dokter spesialis ini memang masih terkonsentrasi di Jawa. Ini juga mengacu kepada data yang ada di Satu Sehat SDMK. Kemudian dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, 30 diantaranya itu semuanya menyatakan dokter spesialisnya itu masih kurang. Dilihat dari apa? Dilihat dari indikator RSUD-nya. Jadi RSUD itu belum punya 7 jenis spesialis dasar, itu masih ada sekitar 38%. 7 spesialis dasar itu termasuk diantaranya adalah spesialis anak, obgyn, bedah, penyakit dalam, anestesi, kemudian spesialis radiologi, dan spesialis patologi klinik. Nah, dengan adanya penyelenggara PPDS ada di 24 FK dari total 116, artinya institusi yang menyelenggarakan pendidikan spesialis ini juga masih terbatas. Lulusan per tahunnya untuk spesialis itu baru sekitar 2.700. Artinya kalau kita ingin memenuhi kebutuhan tadi ya, yang sudah lebih dari sekitar 29 ribuan ya, itu diperlukan sekitar 10 tahunan untuk bisa mendapatkan jumlah dokter spesialis seperti yang kita butuhkan saat ini. Lanjut. Nah, ini gambaran Bapak Ibu data 38% RSUD yang belum lengkap tadi, bisa dilihat di slide ini ya. Lanjut. Nah, oleh karena itu Kemenkes memang memiliki komitmen untuk melakukan berbagai upaya percepatan melalui transformasi kesehatan. Transformasi SDM ini menjadi pilar yang kelima untuk bisa memberikan dukungan, termasuk dalam hal transformasi di layanan primer, layanan rujukan, maupun sistem ketahanan kesehatan. Ini termasuk yang kita upayakan untuk bisa memenuhi baik itu ketersediaan, kemudian juga distribusi, termasuk di dalamnya adalah masalah kualitas. Lanjut. Nah, sekarang kita membicarakan mengenai tenaga medis, khususnya yang saat ini adalah WNA lulusan luar negeri. Nah, Bapak Ibu, kebijakan ini memang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, sudah disebutkan jelas di sana bahwa pendayagunaan WNA itu tetap harus dilakukan mengacu kepada rencana kebutuhan nasional, kemudian juga harus mengutamakan tenaga kesehatan warga negara Indonesia. Dalam hal ini tenaga kesehatan maupun tenaga medis yang ada di negara kita. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah bahwa ketika kita mendayagunakan WNA lulusan luar negeri, maka ini adalah diutamakan untuk alih ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan juga teknologi. Jadi harus ada unsur alih ipteknya. Kemudian mendukung investasi. Karena mungkin ini juga sudah sering didengar ya, bahwa kita seringkali mendengar bahwa devisa kita lari ke luar negeri karena masyarakat Indonesia itu juga banyak yang berobat ke luar negeri. Dan ini perkiraannya sampai miliaran dolar per tahun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memang ada salah satu kebijakannya bisa dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan tenaga medis dan tenaga kesehatan di DTPK jika dibutuhkan. Nah, artinya Bapak Ibu, ini memang akan bergantung kepada kebijakan pemerintah pada saat kita merekrut tenaga kesehatan WNA dari luar,
itu kapan itu dibutuhkan dan untuk di mana itu dibutuhkan, itu tentu kita harus membuat perencanaan secara menyeluruh seperti apa kebutuhan nasional dan di mana yang sekarang ini kita anggap sebagai paling prioritas untuk bisa ditempatkan WNA. Lanjut. Nah, di dalam ketentuan yang sudah ada ya Bapak Ibu, baik itu ada di dalam peraturan Undang-Undang 17 maupun yang ada di dalam Permen yang saat ini sedang menunggu proses revisi ya. Memang ada beberapa ketentuan di mana WNA ini nanti bisa diperbolehkan untuk berpraktik. Untuk ketentuan mengenai WNA yang boleh berpraktik, ada Permenkes yang mengatur tentang kegiatan di rumah sakit kawasan ekonomi khusus, kemudian kegiatan di klinik kawasan ekonomi khusus, kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 6 untuk area kegiatan pendayagunaan WNA, termasuk diantaranya adalah pelayanan kesehatan, kemudian area yang lain termasuk pendidikan pelatihan dalam rangka iptek, bakti sosial, tanggap darurat, penelitian, dan kegiatan yang lain yang sifatnya ada kerjasama dengan luar negeri. Ya, lanjut. Nah, di dalam Undang-Undang 17 dikatakan di sana bahwa warga negara asing itu boleh praktik di Indonesia. Tetapi pertama, yang dibatasi itu adalah kualifikasinya. Untuk tenaga medis adalah mereka yang memiliki kualifikasi sudah spesialis atau subspesialis. Kemudian untuk tenaga kesehatan, yang selain tenaga medis, itu tingkat kompetensi tertentu. Nah, selain persyaratan dari sisi kualifikasi, mereka yang akan berpraktik di Indonesia harus mengikuti yang namanya evaluasi kompetensi. Jadi tidak bisa langsung masuk begitu saja. Siapa yang menyelenggarakan evaluasi kompetensi? Yang menyelenggarakan adalah Menteri, melibatkan Kemendikbud, melibatkan konsil, dan juga kolegium. Evaluasinya apa saja? Ada evaluasi yang sifatnya adalah penilaian kelengkapan administratif, dan yang kedua adalah penilaian kemampuan praktik. Di sini di dalamnya ada 2 poin. Harus ada penyetaraan kompetensi, kemudian dilanjutkan dengan uji kompetensi. Nah, penyetaraan kompetensi ini adalah untuk memastikan bahwa WNA ini ada kesesuaian dengan standar kompetensi yang ada di Indonesia. Nah, jadi dari hasil uji kompetensi ini, nanti akan ada penilaian. Setelah dilakukan penilaian, jika kompeten boleh mengikuti adaptasi di Fasyankes yang mempekerjakan dia, kemudian dia juga harus karena begitu kompeten nanti kolegium akan mengeluarkan Serkom, kemudian dengan KKI mengeluarkan STR, kemudian dari Menteri mengeluarkan SIP. Nah, kalau belum kompeten, dia harus kembali ke negara asal. Jadi itu adalah salah satu upaya untuk memfilter melalui evaluasi kompetensi. Nah, di luar jalur ini, sebenarnya memang sudah ada ketentuan untuk mereka yang dikecualikan dari uji kompetensi. Nah, yang dikecualikan uji kompetensinya ya Bapak Ibu. Artinya, evaluasi kompetensi tetap dilakukan. Hanya tidak dilakukan uji kompetensi, tetapi penilaiannya tetap untuk kemampuan praktiknya harus ada proses. Nah, kita lakukan di sini melalui portofolio. Nah, siapa saja yang dikecualikan? Yang dikecualikan sesuai undang-undang adalah 1, lulusan dari institusi luar negeri yang sudah direkognisi. Jadi institusi pendidikannya sudah harus direkognisi oleh pemerintah Indonesia. Kemudian dia juga harus punya pengalaman praktik di luar minimal 5 tahun. Jadi kalau fresh graduate dari luar negeri nggak bisa masuk. Kemudian yang kedua, untuk ahli pada bidang layanan unggulan tertentu. Ini tetap harus ada pembuktian bahwa memang dia itu betul-betul ahli, ya, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang menunjukkan memang dia memiliki keahlian khusus.
Nah, ini juga harus punya pengalaman praktik minimal 5 tahun. Ya, lanjut. Nah, siapa yang menyelenggarakan evaluasi kompetensi? Kalau tadi sudah kami sampaikan di dalam undang-undang itu harus menteri, kemudian ada beberapa pihak yang dilibatkan. Nah, saat ini kita sudah ada yang namanya Komite Bersama Adaptasi. Di dalamnya ada unsur Kemenkes, Kemendikbud, Konsil, Kolegium, dan juga beberapa ahli yang dilibatkan oleh Kemenkes, yang mana tugasnya itu adalah yang pertama membuat pedoman, menyusun daftar rekognisi institusi pendidikan luar negeri, kemudian menyelenggarakan evaluasi kompetensi, dan juga memberikan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat kompetensi. Karena yang mengeluarkan Serkom itu tetap dari kolegium. Lanjut. Nah, ini tugasnya ya, untuk lanjut aja, tadi udah disampaikan. Nah, ini Bapak Ibu untuk alurnya ya. Jadi untuk WNA itu tidak bisa langsung mendaftar sendiri ke Kemenkes. Saat ini untuk prosesnya semuanya sudah kami fasilitasi secara online di websitenya Kemenkes, lln.kemkes.go.id. Calon employer-nya itu nanti yang mendaftarkan para WNA-nya untuk kemudian dilakukan penilaian administratif. Nah, di dalam penilaian administratif ini, kalau lengkap itu ini untuk yang jalur sebelah kiri melalui non-rekognisi, itu dia mengikuti penyetaraan kompetensi dulu. Nah, kalau tidak lengkap, dia harus melengkapi. Kalau sampai batas waktu tidak melengkapi, ya berarti otomatis pendaftarannya itu gugur, nggak bisa diproses. Nah, kalau untuk yang jalur non-rekognisi ini, pada saat penyetaraan kompetensi, kalau dinyatakan misalnya pendidikannya ternyata tidak setara, dia apply untuk spesialis, ternyata setelah dicek dia belum spesialis, baru residen gitu ya, maka dia otomatis nanti ditolak. Nah, ketika sudah dilakukan penyetaraan kompetensi, dianggap setara, baru kemudian uji kompetensi. Uji kompetensinya untuk yang jalur non-rekognisi sampai saat ini kita belum mempunyai penyelenggaraan uji kompetensi di luar negeri. Artinya, kalau mau uji kompetensi itu harus datang ke Indonesia. Dan uji kompetensinya itu sampai dengan saat ini, kalau kita bersama-sama dengan kolegium, itu belum semuanya dalam bahasa Inggris. Artinya harus ada yang bahasa Indonesia. Nah, dikira-kira sendiri ya, kalau WNA belum bisa bahasa Indonesia, harus ikut uji kompetensi di Indonesia, bisa lulus apa enggak gitu ya. Nah, nanti kalau dia sudah uji kompetensi, ternyata nilainya itu dianggap belum kompeten, ya dia harus pulang ke Indonesia, ke negaranya. Kalau dia kompeten, nah berarti kolegium menerbitkan sertifikat kompetensi, kemudian dia bisa mengikuti adaptasi di Fasiankes yang mendayagunakan yang bersangkutan. Untuk STR maupun SIP-nya semuanya diberikan jangka waktu 2 tahun dan boleh diperpanjang 1 kali untuk 2 tahun berikutnya. Nah, ini yang jalur secara umum dilalui oleh WNA. Nah, bagaimana untuk mereka yang tadi masuk kategori lulusan dari institusi pendidikan yang direkognisi pemerintah maupun yang ahli? Nah, itu portofolio yang sebelah kanan. Ketika dilakukan portofolio, penilaian oleh komite evaluasi kompetensi itu menyatakan ternyata dia belum kompeten, dia tetap disuruh uji kompetensi. Tetap disuruh uji kompetensi, dia nggak uji kompetensi, ya nggak bisa masuk. Atau kalau dia ikut uji kompetensi, tetapi ternyata belum kompeten, ya harus pulang ke negara asal. Tapi kalau dia kompeten, maka kolegium akan menerbitkan sertifikat kompetensinya. Kemudian dia bisa bekerja di Fasiankes yang mendayagunakannya, STR maupun SIP-nya sama, semuanya berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, upaya kita untuk meningkatkan ketersediaan maupun distribusi tenaga kesehatan maupun juga tenaga medis ini, tentu kita mengupayakan melalui bagaimana kita menambah kuota untuk pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Tentu pendayagunaan WNA dari luar itu kita betul-betul hati-hati
dan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak, termasuk saat ini untuk kawasan ekonomi khusus itulah yang kita utamakan. Di luar itu kita belum membuka untuk WNA bisa berpraktik, kecuali dalam rangka alih teknologi ataupun juga misalnya kegiatan yang sifatnya sementara, seperti bakti sosial ataupun pendidikan pelatihan untuk transfer of knowledge. Nah, Bapak Ibu semuanya, upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan termasuk diantaranya adalah membuka peluang melalui undang-undang maupun juga nanti di dalam aturan turunannya dengan selain sistem pendidikan yang existing saat ini melalui universitas, kita juga melakukan upaya untuk mengadakan pendidikan dokter spesialis itu melalui jalur rumah sakit atau kita sering bilang hospital base, ya. Lanjut. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, ya, terutama berkaitan dengan WNA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ana Kurniati atas pemaparannya yang mungkin nanti saya sudah melihat ada satu pertanyaan, tetapi kita hold dulu, kita beralih ke Dr. Adib untuk menyampaikan pemaparan. Saya juga beri waktu 15 menit. Dokter, silakan waktu Anda. Terima kasih Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Izin tadi beberapa poin juga yang di stressing oleh Bu Ana. Itu kalau saya ada slide juga. Tapi yang paling penting yang harus diberi pemahaman dan saya kira apa yang tadi disampaikan Bu Ana itu memberikan sebuah gambaran bahwa masuknya dokter asing itu tidaklah mudah untuk di Indonesia. Karena sudah semestinya begitu, Mas Roni. Karena kalau kemudian kita bicara sekarang kita mempermudah dan pada saat ada free flow natural person yang akan masuk antar negara, maka agreement G2G-nya, agreement government to government-nya pun juga harus sudah ada. Gitu. Dan kalau kita lihat apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Bu Ana itu sebuah diskusi panjang sebenarnya di dalam pembahasan mengenai dokter WNA. Kami terlibat di dalam proses yang ada di level ASEAN. Karena kita tahu ada sebuah kebijakan dalam service modes yang kemudian salah satunya adalah movement of natural person yang itu kemudian termasuk diantaranya adalah medical practitioner, dentist, dan juga kemudian nurse. Nah, di dalam setiap pembahasan yang kita lakukan, nah, ada 5 modes yang kemudian kita sepakati. Limited practice, expert visit, education and training, humanitarian purpose, dan kemudian research. Nah, 5 hal inilah yang kemudian sebenarnya sudah berjalan. Ini kita tidak bicara di kondisi yang baru gitu loh. Masuknya dokter asing, pembahasan dokter asing itu bukan sebuah hal yang baru sebenarnya. Ini udah kita bahas gitu loh. Bahkan kami terlibat di dalam ASEAN Joint Coordinating Committee of Medical Practitioner (AJCCM). Dan itu kemudian sampai di pertemuan yang terakhir pun yang kita ikuti, saya masih sekjen pada waktu itu di 2018. Di sini yang kemudian ada domestic regulation. Kemudian ada hal yang di antara 5 modes ini, yang 2, 3, 4, 5 ini sudah berjalan sebenarnya. Saat ini pun sudah berjalan gitu loh. Nah, yang selalu menjadi pembahasan ini adalah limited practice-nya. Nah, limited practice-nya inilah yang kemudian ada namanya badan di semua negara yang kita sebut dengan Professional Medical Regulation Authority, yang itu kemudian dipersyaratkan bahwa di dalam regulasi itu ada 2 yang kemudian diperkuat di situ, yaitu tugas dari Kementerian Kesehatan dan juga tugas dari Konsil. Nah, 2 lembaga inilah yang kemudian menjadi benteng yang harusnya melakukan sebuah upaya-upaya di dalam membuat sebuah domestic regulation tadi. Nah, ini yang kemudian setiap negara punya namanya sebuah domestic regulation yang dibuat.
requirement-nya pun mungkin akan berbeda-beda. Di Indonesia pun ini juga kemudian akhirnya ada kesepakatan pada saat itu, dan kalaupun sekarang saya kira beberapa kali Kementerian Kesehatan juga sudah menyampaikan bahwa ada temporary registration untuk warga negara asing yang akan berpraktek di Indonesia, dan ini adalah requirement yang memang menjadi sebuah kesepakatan antar negara yang harus kita hormati. Nah, kita pun juga harus ada punya requirement khusus dan domestic regulation yang kita buat sebagai bagian dalam selective barrier. Kenapa sih semua negara melakukan upaya selective barrier atau domestic regulation ini adalah karena semua negara punya kewajiban melindungi warga negaranya. Melindungi dari siapa? Melindungi dari warga negara asing yang akan kemudian berpraktek di setiap negara tadi, ya, yang itu kemudian dia memang sesuai dengan kompetensinya, yang memang dia tidak ada permasalahan dari hukum, etik maupun disiplin, yang itu kemudian masuk ada sebuah letter yang harus dibuat oleh medical council dari negara asalnya yang disebut dengan letter of good understanding. Nah, di dalam setiap negara pasti melakukan upaya itu sehingga masuknya warga negara, dia akan ada letternya tadi. Oh, ini si dokter A ini adalah memang kompetensinya ini. Kemudian dia tidak ada permasalahan disiplin, hukum, dan etik. Sehingga itu menjadi sebuah jaminan garansi kita yang kemudian kita harus berikan kepada rakyat bahwa ini adalah sesuai dengan kompetensinya. Samping nanti kemudian ada requirement yang tadi disampaikan oleh Bu Ana tadi, ada requirement lagi, ada proses yang kemudian adaptasi dan sebagainya. Kalau tidak layak dia dikembalikan negaranya, itu adalah sebuah proses yang memang harus dibuat oleh negara gitu. Nah, apa yang kemudian kita perlu lihat di sini adalah kalau dalam konteks sekarang adalah kaitannya dengan investasi, maka kita tidak bisa menafikan ya, karena perkembangan kesehatan yang global, investasi-investasi asing yang juga akan masuk di dalam setiap negara, yang itu tidak terlepas juga akan masuknya sumber daya manusia dari warga negara asing, maka tetap tadi aturan internal yang kemudian harus dibuat dalam konteks apa? Melindungi warga negaranya. Dan yang paling penting lagi, saya memberikan contoh di Singapura katakanlah. Singapura melakukan sebuah rekognisi yang bisa masuk warga negara asing yang di luar warga negara Singapura, yang bisa berpraktik di Singapura, itu adalah warga negara yang dengan lulusan dari medical faculty yang sudah direkognisi. Nah, dari situ kemudian pada saat dia masuk ke Singapura, tidak langsung ke private hospital juga. Dia harus 6 bulan di public hospital dulu, disupervisi dulu oleh perwakilan atau yang ditunjuk oleh medical council atau Singapore Medical Council-nya. Setelah 6 bulan bagus, baru dia boleh di private. Nah, hal ini yang kemudian saya kira juga dilakukan di beberapa negara yang lain gitu loh. Nah, tadi sudah disampaikan, maka poin 3 ini, penilaian kelengkapan administratif sebagai bagian untuk letter of good understanding dan penilaian kemampuan praktek ini menjadi satu barrier yang harus dilakukan oleh setiap negara gitu loh. Dan di beberapa negara punya ada evaluasi-evaluasi yang kompetensi yang harus diikuti untuk masuk ke negaranya. Ada USMLE, ada New Zealand Registered Examination, ada New Zealand Australian Medical Council ya, dan ada Professional Linguistic Assessment Board dari Inggris. Ini adalah persyaratan yang dibuat oleh negara gitu. Yang itu kemudian sudah diketahui oleh warga negara luar yang akan masuk ke negara-negara tadi, sehingga mereka akan mempersiapkan hal ini gitu. Nah, kemudian menjawab tadi apa yang juga disampaikan bahwa kalau mamanya sekarang ada poin, apakah kemudian dokter asing ini akan ditempatkan pada DTPK? Pertanyaannya adalah apa sih problem di DTPK yang kemudian ketiadaan dokter tadi itu? Apakah semata-mata karena faktor SDM-nya saja? Karena kita bicara sekarang di dalam kaitannya dengan sistem kesehatan, tidak hanya bicara tentang SDM saja, kita bicara infrastruktur, kita bicara obat, alat kesehatan, dan yang paling penting kita bicara pembiayaan. Nah, kalau umpamanya sekarang kita hanya bicara SDM, satu sisi juga di situ karena nggak ada alat ya tentunya SDM kesehatan pun tidak akan bisa atau tidak mau bekerja kalau tidak terfasilitasi oleh alat atau infrastrukturnya. Di samping itu juga nanti akan bicara pembiayaan. Jadi ini beberapa hal yang menjadi perlu diketahui juga bahwa problem di maldistribusi itu bukan problem sekarang kok, ini problem yang kronis gitu loh.
problem yang sudah lama, problem yang istilahnya itu tentunya tidak bisa kita selesaikan, kita jawab dengan sebuah kebijakan yang sekarang atau yang sesaat saja. Tapi memang harus benar-benar melalui sebuah perhitungan yang matang. Tadi udah sampaikan ya, terkonsentrasi pada Pulau Jawa, Bali, dan kota besar, 59%. Bahkan ada data mencapai 70% dokter itu ada di Pulau Jawa. Dan standar kebutuhannya tentunya tadi. Apakah sekarang di setiap daerah, ini kacamatanya sekarang adalah jangan kacamata secara nasional saja. Kita bicara sekarang kacamata per wilayah. Indonesia itu adalah negara kepulauan. Kalau kemudian kita menghitung rasionya itu kita compare dengan Amerika sama Inggris, ya tentunya tidak compare. Yang harus bisa kita lakukan adalah kita harus punya standar kebutuhan sendiri karena kita negara kepulauan. Karena bukan tidak mungkin wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku mempunyai problem kesehatan yang berbeda, yang membutuhkan intervensi yang berbeda, dan membutuhkan standar kebutuhan dokter-dokter spesialis yang juga berbeda. Disinilah yang kemudian perlu ada upaya need assessment. Apa sih kebutuhan, ya? Terus kemudian baru kita bicara produksinya, kita bicara distribusinya. Nah, satu sisi yang lain juga adalah akibat atau problem di disparitas pelayanan kesehatan. Kapasitas pelayanan unggulan spesialis belum merata. Dan ini tentunya kami mengapresiasi kalau kemudian kaitannya dengan ini ada program mendukung infrastruktur. Tapi yang kita harus perlu ikuti, infrastruktur tidak akan bisa bekerja, tidak bisa dijalankan kalau tidak ada SDM-nya. Infrastruktur tidak bisa bekerja, tidak bisa dilakukan kalau ternyata di situ ada persyaratan-persyaratan yang credentialing yang juga harus diikuti sehingga itu bisa dijalankan. Nah, ini termasuk juga aspek pembiayaan karena bicara terkait dengan cash flow di Fasiankes, cash flow di rumah sakit ini juga menjadi sebuah perhitungan-perhitungan yang juga sering disampaikan oleh teman-teman di daerah. Kemudian kualitas sistem rujukan, akses pelayanan kesehatan di daerah yang sulit akses. Jadi apakah akses berkaitan dengan transportasi, akses yang berkaitan juga dengan masalah infrastruktur ya, Fasiankesnya, terus kemudian tadi pembiayaan dan kemudian kapasitas tata kelola. Ini adalah data dan hasil yang juga sudah kita survei beberapa problem yang ada di daerah. Kemudian kita tahu bahwa permasalahan ini beda-beda. Bicara tentang dokter spesialis, bicara tentang gap jumlah dan jenis ketersediaan. Ya, bicara juga gap distribusi. Kemudian ada tenaga kesehatan. Karena kalau kita bicara dokter, nggak bisa kita hanya bicara dokternya saja atau spesialis saja, kita juga bicara partner utamanya, mitra utamanya, Pak perawat, bidan, farmasi, dan sebagainya. Di mana di situ ada gap produktivitas dan gap kompetensi. Nah, ini yang saya kira juga perlu untuk kemudian kita membuat sebuah rancangan kebutuhan yang memang benar-benar dibutuhkan dan tidak kemudian kita akan instan akan selesai 1 tahun, tidak. Pasti akan bisa kita lakukan dalam sebuah program-program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Karena ini problem yang sudah problem kronis gitu dan penyelesaiannya tidak bisa hanya sekedar hanya problem penyelesaian sesaat. Nah, ini adalah sebuah gambaran. Ini data dari Kementerian Kesehatan. Saya ambil di tahun 2022 dari Dirjen Tenaga Kesehatan. Di sini ada kita lihat kalau kita bicara rasio secara nasional, ya ini sudah sangat besar di Jawa. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya ini cukup besar di atas rasio mungkin. Bahkan ada 5 spesialis ya penyakit dalam, anak, terus kemudian obgyn, bedah, anestesi itu secara rasio nasional sudah cukup. Tapi pada saat kemudian kita lihat rasio di per wilayah provinsi ini belum kabupaten kota. Per provinsi jauh sekali perbedaannya. Nah, ini yang harus kita sikapi, ini yang harus kita buat sebuah kebijakan gitu loh. Bahwa kalau kemudian kita bicara sekarang produksi tanpa diikuti dengan distribusi, maka yang akan menjadi ke depan juga akan sebuah permasalahan yang sama gitu loh. Jika kami sepakat dan kami sangat support kalau kemudian ada upaya negara memberikan sebuah beasiswa terutama kepada putra-putra daerah. Nah, ini adalah variabel-variabel dalam produksi distribusi yang juga menjadi sangat penting sehingga menjawab terkait dengan problem kurangnya atau SDM dokter spesialis di daerah
tidak semata-mata kemudian akhirnya diturunkan dokter asing untuk masuk ke DTPK. Karena masih banyak problem-problem yang lain tadi, termasuk yang juga penting diketahui juga, problem tentang insentif. Banyak teman-teman di Maluku, Papua yang sekarang mengeluhkan mengenai insentif. Mengenai insentif yang turun, ada namanya TPP. Ya, tambahan penghasilan pegawai yang itu turun. Terus kemudian tidak ada lagi insentif pelanggan profesi. Ini teman-teman kami yang di satu kepulauan di Maluku Utara. Hampir 2 hari kalau dia ke Ternate. Dia sudah tidak ada lagi insentif. Tapi mereka masih berjuang untuk tetap bertahan. Teman-teman Papua juga masih tetap bertahan karena cintanya kepada daerahnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu untuk kemudian kita sikapi, tidak sekedar kemudian menempatkan dokter asing ya di DTPK, apalagi dibiayai oleh negara, padahal masih banyak teman-teman dokter warga negara Indonesia yang belum mendapatkan perhatian dari negara. Inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Roni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Adib Muhammad Adib Humaydi selaku Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia yang sebelumnya tadi sudah dipaparkan juga oleh Ibu Ana Kurniati selaku Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan. Terima kasih kedua narasumber. Kita sekarang langsung kita buka ke sesi tanya jawab kepada rekan-rekan media yang sudah hadir, dan saya sudah melihat ada satu pertanyaan yang masuk ke kolom chat, tapi saya berikan kesempatan terlebih dahulu yang ingin bertanya langsung untuk raise hand. Gunakan fitur raise hand dalam aplikasi Zoom ini untuk bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber kita. Saya persilakan rekan media. Baik, sambil menunggu yang ingin raise hand, saya akan bacakan dulu pertanyaan pertama dari Rizal Bisnis Indonesia. Persoalan tenaga kesehatan tidak hanya terletak pada jumlah dokter, tapi juga keberadaan fasilitas kesehatan. Bisakah dijelaskan mengenai peta jalan penambahan fasilitas kesehatan atau peningkatan fasilitas kesehatan baik di kawasan ekonomi khusus maupun di kawasan non-ekonomi khusus? Tadi Bu Ana juga tadi sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana fokus dari dokter asing ini untuk bisa melakukan praktik ini di KEK seperti itu. Mungkin bisa Bu Ana terlebih dahulu bisa jelaskan, nanti dilanjutkan dengan Dokter Adib. Silakan Bu Ana. Iya, makasih ya. Kalau ditanya peta jalan untuk pelayanan kesehatan di KEK sudah ada apa belum ya? Tentu yang menyusunnya juga bukan Kemenkes ya. Untuk fasilitas pelayanan kesehatannya tentu ada yang namanya administrator KEK-nya. Nah, tetapi kalau kaitannya dengan kami ya, terutama berkaitan dengan transformasi di SDM kesehatan, yang menjadi tugas kami adalah menyusun peta dalam hal ini berupa rencana kebutuhan secara nasional. Bahkan saat ini pun kami juga sudah memiliki rencana kebutuhan secara nasional, itu sudah melihatnya sampai ke level kabupaten kota. Jadi ini mengacu kepada tentu Fasiankes yang satu adalah Fasiankes yang saat ini ada, kemudian rencana Fasiankes yang sedang dalam proses pembangunan itu sudah kita petakan. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga tetap memetakan secara kewilayahan dengan menggunakan rasio. Nah, dengan begitu kita bisa proyeksikan ke depan itu kira-kira berapa yang harus kita penuhi supaya kita itu bisa mengatakan bahwa secara nasional kemampuan kita di dalam negeri itu kita bisa bilang cukup. Nah, utamanya adalah dokter spesialis. Makanya kami tadi sudah bisa sampaikan ya ke Bapak Ibu semuanya bahwa kita sudah prediksikan dalam 10 tahun yang akan datang jika kita tidak melakukan upaya terobosan, tentu kita juga akan masih kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan tenaga medis khususnya yang spesialis. Makasih Pak Ron. Baik Bu Ana. Dokter Adib, ada yang ingin ditambahkan terkait dengan pertanyaan tadi? Ya, jadi memang ini kaitan yang tidak bisa dipisahkan Mas Roni. Jadi biaya terkait dengan kebutuhan SDM itu harus inline dengan ada 3 sistem yang harus diperhatikan. Sistem pelayanan, sistem pendidikan, dan juga sistem pembiayaan. Hingga kalau kemudian kita bicara sekarang SDM-nya kurang, maka produksi dibuat sekarang. Tapi produksi harus menyesuaikan dengan need-nya.
need-nya di dalam satu perwilayah tadi. Berapa sih kebutuhan dokter spesialis dan dokter spesialis apa saja yang dibutuhkan dalam satu wilayah. Satu sisi itu kemudian sekarang adalah ketersediaan infrastruktur, sistem pelayanannya. Nah, kalau ini tidak ketidaksesuaian antara sistem pelayanan dan SDM-nya, maka yang problem ini akan terus terjadi gitu loh. Dan yang paling penting sekarang adalah sistem pembiayaan. Karena kalau kemudian kita bicara sekarang berkaitan dengan berjalannya pelayanan, itu akan didukung oleh pembiayaan. Pada saat pembiayaan itu ada, kemudian mendukung sebuah nilai ekonomi dalam satu wilayah, maka pendidikan ini akan lebih mudah untuk didistribusikan. Kita nggak hanya bicara jumlah. Karena kalau kita bicara jumlah, tidak ada sebuah kondisi yang kemudian bisa memaksakan tenaga medis, tenaga kesehatan untuk bekerja. Karena proses itu harus dilakukan dari sejak pendidikan. Jadi kalau kemudian pendidikannya mandiri, mohon maaf, masih ada bayarnya mahal, ya agak sulit kalau kemudian kita mendorong untuk dalam kaitan distribusi. Maka perlu sebuah kebijakan-kebijakan di dalam produksi ini tadi dengan dukungan pemerintah. Salah satunya apa? Beasiswa tadi. Beasiswa pendidikan ini menjadi satu dorongan untuk kemudian ditempatkan, didistribusikan. Satu hal lagi yang juga menjadi sangat penting adalah, dan ini sebenarnya kaitannya dengan ada chat pertanyaan dari Mas Petrus, ada masukan yang menurut saya bagus. Ada aturan di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014, yang sebenarnya selama ini belum diterapkan. Artinya begini, kalau kemudian kita bicara need assessment SDM, maka bicara need assessment dalam satu wilayah itu berdirinya rumah sakit, dan itu sudah bisa diprediksi kan sebenarnya. Sebenarnya di satu daerah kesehatannya ini sudah ada rumah sakit sekian, klinik sekian, dokternya sekian. Bisa nggak kalau kemudian itu menjadi sebuah dasar bahwa daerah saya sudah cukup dokternya, daerah saya sudah cukup dokter spesialisnya, kita hanya butuh dokter spesialis yang lain, dokter spesialis ini sudah cukup. Itu belum pernah dibuat itu Mas Roni. Kalau itu dibuat, maka kemudian akan daya dorongnya apa? Namanya dokter masuk DKI Jakarta sudah nggak bisa lagi. Karena sudah banyak dokter spesialis di Jakarta. Akhirnya harus ke daerah. Nah ini yang belum pernah ada. Padahal itu ada dasar hukumnya melalui Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 23 2014. Nah ini yang saya kira juga menjadi daya dorong untuk bisa kita distribusikan. Baik, baik. Ini sudah ada yang raise hand. Saya langsung berikan kesempatan dulu kepada rekan Timur dari iPol ID. Silakan. Terima kasih Mas Tony. Suara saya cukup terdengar jelas. Ya? Jelas ya? Silakan, baik. Mas. Selamat siang Pak Adib, Ibu Ana, sehat ya semua ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat permasalahan tenaga kesehatan di tanah air kita tercinta ini sepertinya memang banyak carut marutnya ya. Namun demikian sebetulnya negara kita itu kenapa memberikan solusinya itu sepertinya lalu ingin instan gitu. Itu kan seperti kayak rumah tangga nih, ketika kita ada masalah, itu kita justru malah mengundang orang lain gitu untuk masuk ke rumah kita mengobok-obok gitu. Jadi banyak juga sih teman-teman yang pro dan kontra. Ini kita diskusi ya, Pak Adib, Bu Ana ya. Jadi kayak sepak bola nih ya, kita kan sebetulnya ada juga tim naturalisasi gitu ya, karena memang sudah bobroknya sistem sepak bola kita, sehingga kita mengundang pemain asing masuk ke dalam tim kita. Memang secara sekilas itu instan bisa mendongkrak itu performa dari kinerja pemain kita gitu. Balik lagi ke masalah dokter-dokter kita nih Pak. Jadi saya sebetulnya agak prihatin sih, kenapa kita itu selalu instan dalam mencari solusi gitu. Kita kurang tenaga dokter, yes. Kita kurang tenaga spesialis, betul. Pemerataannya sangat kurang. Bila hal ini diatasi oleh Kemenkes, oleh ID gitu ya, dengan cara ya tidak perlu instan gitu. Itu kenapa tidak gitu. Contohnya seperti kayak tadi ada dokter spesialis dari luar masuk ke Indonesia. Yang jadi pertanyaan, transfer knowledge-nya bagaimana itu? Apakah dokter dari asing itu cukup hanya bisa dimasukkan ke rumah sakit pemerintah, atau juga bisa membuka praktek sampai ke daerah-daerah terpencil gitu. Jadi saya prihatinnya juga apa yang dikatakan Bung Karno dulu ya, kita itu punya konsep trisakti, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, itu kayak sudah tidak ada lagi tuh akar di negara kita itu gitu. Karena coba ya kita bayangkan dokter-dokter asing ini datang, kemudian mereka punya
ya mungkin ini bisa dibilang katanya teori konspirasi ya, tapi sebetulnya kan banyak juga dari mereka mungkin ada yang punya kegiatan-kegiatan atau agenda-agenda lain, mereka bisa masuk, bisa seperti apa, itu kok dipikirkan nggak ya sama Kementerian Kesehatan atau ini memberikan masukan seperti apa gitu. Jadi mungkin pertanyaan saya balik lagi gitu, ini permasalahan seperti ini apakah selalu dituntaskan dengan cara yang instan gitu? Kenapa ketika Pak Menkes tahu masalahnya, kenapa coba tidak dirunut satu persatu, kemudian secara tegas apa yang kurang, apa yang harus dilakukan itu antar instansi gitu ya, itu bersama-sama maju gitu. Kalau sekarang kan sebetulnya banyak dimensi-dimensi yang bisa mengancam gitu ya keutuhan negara kita gitu. Dimensi sosial, budaya jelas, keamanan gitu. Yang kedua tadi Bu Ana dan Pak Adib ya. Jadi transfer knowledge nanti seperti apa gitu? Jangan-jangan seperti tenaga kerja asing dari Cina yang datang masuk ke Indonesia yang mereka menduduki posisi penting gitu ya, manajer ke atas, tapi tidak memberikan manfaat transfer knowledge apa-apa gitu. Itu ya. Kemudian yang lain, terkait ID nih ya, Pak Adib ya. Tadi Pak Adib juga mengatakan kita perlu adanya dokter-dokter spesialis atau dokter lah ya, yang by name by address gitu. Jadi suatu daerah seharusnya sudah terpetakan tuh. Ini daerah yang sudah cukup banyak, ini daerah yang masih belum. Nah kan justru pertanyaannya sebetulnya ID, kami ingin tahu juga nih peran ID itu sebetulnya apa sih? Merekomendasikan dokter spesialis kah juga atau bagaimana? Karena kan selama ini kritiknya dokter itu berkumpul di suatu wilayah itu juga atas rekomendasi ID. Tapi nanti ini monggo ya Pak Adib ya dijelaskan gitu. Ya mungkin itu dulu sih ya Mas Roni ya. Kita nanti akan dengar nih bagaimana Ibu Ana sama Pak Adib nih memberikan jawabannya. Ya, terima kasih. Baik, rekan Timur Arif dari iPol ID, terima kasih. Pertanyaannya cukup ada beberapa ini, cukup banyak. Bu Ana mungkin bisa langsung memberi jawaban terlebih dahulu terkait dengan mengapa mungkin ini terkesan instan seperti itu dan juga transfer knowledge yang seperti apa yang dimaksud dengan adanya upaya dengan mendatangkan dokter asing ini. Silakan Bu Ana. Ya, terima kasih. Pertama ya, soal instan nggak instan gitu ya. Kalau dibilang instan langsung ngimpor dalam jumlah banyak kan enggak ya, Pak siapa namanya tadi? Timur Arif. Pak Timur ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama mungkin ini sekaligus juga jawab yang tadi itu ada di chat. Apa memang benar Indonesia itu kekurangan dokter spesialis? Nah, tadi data sudah kami sampaikan ya. Saya nyampaikan ini pasti dasarnya adalah dari data yang sudah ada gitu ya, yang sudah tersistem di dalam Kemenkes. Nah, kemudian saya ingin sampaikan bahwa untuk mendatangkan WNA ini, kita itu terus kemudian tidak membuka keran lebar-lebar gitu kan, enggak gitu ya. Yang kita perbolehkan itu tentu adalah yang kondisi khusus, seperti tadi saya sampaikan, untuk kawasan ekonomi khusus kita persilakan. Dan itu calon employer pun akan menyampaikan rencana kebutuhannya itu untuk jenisnya apa saja. Toh kita sudah filter juga, yang boleh masuk itu yang sudah spesialis dan sudah punya banyak pengalaman. Nah itu satu. Terus kemudian yang kedua, yang kita perbolehkan masuk di luar wilayah KEK adalah mengutamakan untuk transfer of knowledge. Transfer of knowledge-nya itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu, kita sekarang ini juga ingin contohnya nih, untuk meningkatkan layanan jantung. Di seluruh Indonesia ini kan kita belum lengkap semuanya ya, seluruh wilayah itu punya dokter spesialis yang bisa melakukan tindakan untuk operasi jantung. Nah itu salah satunya adalah kita juga dengan transfer of knowledge. Kita datangkan dokter WNA, kemudian melatih dokter-dokter spesialis kita sehingga ada tindakan-tindakan tertentu itu bisa dilakukan. Termasuk kemarin ya, mungkin yang lagi rame-rame itu di Rumah Sakit Adam Malik, itu kan bakti sosial plus transfer of knowledge juga untuk bedah jantung anak. Nah, di luar itu, seperti misalnya harapan kita punya kerjasama dengan luar negeri, dengan Jepang, untuk nanti bisa menambah fellowship. Fellowship ini untuk siapa?
untuk dokter spesialis Indonesia, supaya lebih banyak lagi yang memiliki kompetensi tambahan di luar kompetensinya sebagai dokter spesialis jantung, itu misalnya. Jadi ada banyak hal ya yang berkaitan dengan transfer of knowledge. Dan jangan lupa, ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam bidang kedokteran itu terus berkembang. Jadi tentu kita juga tidak menutup diri untuk tidak selalu update juga mengikuti perkembangan itu. Selain kita juga mengirim keluar, kita juga saat ini banyak melakukan kerjasama supaya kita bisa mengirim fellowship ke luar negeri, supaya makin banyak dokter-dokter ahli dari Indonesia. Nah, di luar itu, kita juga mengupayakan dari luar juga bisa mengajar di dalam negeri. Jadi ada dua pola yang kita lakukan. Jadi itu ya untuk menjelaskan apakah kita kemudian caranya instan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, yang namanya kita kalau memberikan peningkatan kompetensi itu kan nggak bisa hanya sehari 2 hari ya, pasti ada perlu waktu. Nah, jadi itulah yang dilakukan. Apakah itu dengan mengirim keluar, kemudian nanti kembali ke Indonesia, atau juga mendatangkan gurunya supaya lebih banyak lagi yang ada di dalam negara kita itu bisa diajarkan. Kemudian kita juga tidak hanya mengundang WNA loh. Kita itu juga mengundang diaspora WNI yang ada di luar negeri. Portalnya itu sama, tapi kalau untuk WNI itu bisa mendaftarkan diri secara langsung. Dan sampai dengan saat ini, WNI yang sudah kembali ke Indonesia itu sudah cukup banyak ya, yang sedang mengikuti adaptasi, baik itu yang nantinya akan berpraktik di KEK, maupun juga di RSUD yang membutuhkan. Kita juga memanfaatkan diaspora-diaspora yang kembali ke Indonesia, itu untuk kita daya gunakan menjadi dokter spesialis yang ada di DTPK. Dan adaptasinya itu lama, 2 tahun. Kalau dokter spesialis lulusan dalam negeri, PGDS-nya kan 1 tahun ya. Jadi itu Bapak Ibu ya yang bisa kita lakukan. Baik Bu Ana, terima kasih. Dokter Adib, bagaimana tanggapan Bapak tentang bagaimana ini terlihat terkesan instan seperti itu? Audionya Dokter Adib masih di mute ya. Dokter Halo? Adib? Ya udah. Ya, oke. Ya. Baik. Jadi seperti yang saya presentasikan di awal tadi, Mas Roni. Jadi memang pembahasan terkait dengan WNA ini bukan sebuah hal yang baru sebenarnya. Ini hal yang sudah kita diskusikan sudah lama karena kita bicara terkait dengan ASEAN itu aja kita udah dari tahun mungkin 2010 atau 2013 lah membahas terkait dengan itu ya. Terus kemudian ada Permenkes juga TKWNA, ada Perkonsil TKWNA, tenaga kerja warga negara asing yang artinya kemudian bicara terkait dengan masalah TKWNA ini adalah sebuah pembicaraan yang sudah cukup panjang gitu. Dan kemudian ada terkait dengan masalah distribusi, kebutuhan SDM, ini juga pembicaraan sudah cukup lama juga. Kami terlibat di dalam Bappenas pun, di dalam membuat Renstra, yang salah satunya bicara SDMK ini juga itu adalah pembicaraan yang selalu kalau di bidang kesehatan selalu dibicarakan dan kami di Ikatan Dokter Indonesia selalu dilibatkan di dalam pembicaraan terkait dengan hal ini gitu. Dan kalau kemudian sekarang ada kebijakan-kebijakan yang sepertinya instan, ya saya kira kembali lagi ya mungkin nanti dari Kementerian Kesehatan melihatnya tidak dari perspektif kondisi saat ini gitu. Sehingga sejarah prosesnya yang panjang tadi juga itu menjadi satu dasar bahwa ini adalah proses yang kemudian sudah dibuat. Tapi pada saat kemudian kita bicara masalah WNA ini kan kita melihatnya ya, dan ini saya kira perlu ada balancing dalam menyeimbangkan informasi, dan saya kira di forum ini menjadi sangat penting apa yang tadi disampaikan Bu Ana juga, dan ini adalah sebuah proses yang memang sebenarnya tidak mudah. Dokter asing masuk ke Indonesia itu tidak mudah gitu. Ada proses, dan bahkan kami dulu pernah terlibat di tahun 2015
dan di Dinas Kesehatan DKI ada namanya tim PORA, tim pengawasan orang asing, yang kemudian ada sidak yang dilakukan di tiap-tiap klinik yang ada di Jakarta. Tiba-tiba ada praktek dokter asing di hotel, di mall. Nah, ini kan juga perlu ada upaya untuk penindakan gitu yang harus dilakukan gitu, dan sehingga tidak hanya kita bicara, dan apakah sekarang ada atau masih ada beberapa dokter asing yang sebenarnya belum melalui ini, karena sepanjang yang saya tahu penerbitan untuk SIP untuk atau STR dokter asing yang bekerja di Indonesia sih belum ada, ya. Tapi kita bisa melihat banyak beberapa informasi yang mengesankan ini sudah ada di rumah sakit swasta private yang sudah ada dokter asingnya. Nah, ini saya kira perlu kemudian menjadi penjelasan yang harus dilakukan. Siapa yang punya kewenangan? Ya tentunya Kementerian Kesehatan bersama dengan Medical Council-nya gitu. Dan kalau kita bicara terkait dengan tadi yang disampaikan Mas Timbul, ya, kami pun di Ikatan Dokter Indonesia ya sekarang di Undang-Undang 17 2023 ya memang kita tidak lagi terlibat gitu. Tapi kami sangat konsen dari aspek kepentingan dan kemudian menjadi bagian untuk bersama-sama melakukan pembinaan, ya tentunya berkaitan dengan tadi dokter, ya. Kalau mau bicara kebutuhan, memang ada beberapa daerah selama ini kita nggak punya kewenangan. Ikatan Dokter Indonesia tidak punya kewenangan untuk kemudian melarang dokter untuk bekerja di dalam satu wilayah. Bahkan dulu pernah kita juga ada salah satu spesialis yang kemudian dalam satu wilayah membuat moratorium, tidak boleh masuk dokter spesialis tertentu untuk masuk ke satu daerah. Itu tidak boleh. Kewenangan itu bukan ada di organisasi profesi. Kewenangan itu ada di pemerintah. Tapi dasar yang harus dipakai adalah assessment tadi. Need assessment harus dibuat. Setiap wilayah kabupaten, kota, provinsi harus punya. Sebenarnya berapa sih jumlah kebutuhan dokter itu? Nah, dari situlah yang kemudian akhirnya muncullah angka yang kemudian, oh di sini ternyata udah cukup. Kalau di tiap daerah tidak mempunyai assessment tentang kebutuhan, maka kesan yang akan muncul adalah semua nanti akhirnya merasa kurang, ya padahal sebenarnya mungkin sudah cukup. Jadi saya kira itu menjelaskan tadi, yang menambahkan sebenarnya apa yang disampaikan Bu Ana. Demikian Mas Roni. Baik, Dokter Adip, terima kasih. Kita masih punya lumayan banyak ini pertanyaan dari kolom chat ini. Saya akan mungkin combine beberapa yang kurang lebih menanyakan hal yang serupa terkait. Ini ada pertanyaan dari Saudara Petrus di Economics, tadi juga sempat sudah disinggung jawaban sedikit oleh Dr. Adip. Kemudian dari Saudara Mardoni, GPR News, mempertanyakan terkait dengan bagaimana distribusi atau pemerataan persebaran ini yang masih, kalau tadi Dr. Adip sempat menyinggung soal needs assessment, dengan data ini mungkin nantinya akan bisa memudahkan dari Kementerian Kesehatan bagaimana nantinya melakukan persebaran ini. Realisasinya seperti apa yang ditanyakan oleh dua rekan kita, dan juga dokter spesialis lebih kepada arah pendidikan ini untuk mempercepat jumlahnya, karena kita tahu bahwa tadi rasio yang sudah disampaikan oleh Bu Ana di awal, yang ini menjadi satu kebutuhan kita ketika needs assessment itu harus dipenuhi terkait dengan distribusi, dan juga bagaimana nantinya dokter asing tadi untuk bisa melengkapi hal itu. Bisa dijawab terlebih dahulu, Dokter Bu Ana? Ya, tadi yang berkaitan transfer of knowledge ya. Ya, makasih ya. Jadi ketentuan di dalam Permenkes nomor 6 tahun 2023 itu sudah memberikan statement di dalamnya ya, bahwa untuk setiap pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing, apakah itu untuk pendidikan pelatihan, pelayanan, baksos, dan seterusnya, itu tetap harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi selalu ada tim dari Kemenkes bersama juga dengan tim koordinasi yang lainnya itu melakukan evaluasi ke lapangan, termasuk salah satunya ke Rumah Sakit Adam Malik, termasuk juga ke tempat lain ketika ada pendayagunaan WNA. Nah, dari evaluasi itu kita juga bisa lihat bahwa apa yang diusulkan, kemudian kenyataan yang terjadi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, memang kegiatan transfer of knowledge itu memberikan dampak yang positif ya. Karena operasi yang dilaksanakan kan sebenarnya kan side to side ya, side by side gitu. Jadi berdampingan juga dengan
dokter spesialis warga negara Indonesia. Tidak kemudian dokter spesialis WNA sendiri yang melakukan. Dan itulah yang memang kita maksudkan dengan transfer of knowledge. Jadi ada learning by doing yang dilakukan antara dokter kita dengan dokter WNA. Sehingga dengan demikian karena joinan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pendidikan pelatihan dengan menyertakan transfer of knowledge itu bisa terjadi. Nah, kemudian tadi juga ada yang menanyakan ya untuk yang di daerah 3T bagaimana gitu ya. Untuk daerah 3T yang masih kekurangan dokter spesialis, sampai dengan saat ini kita tidak merekrut WNA. Kita mendayagunakan dokter spesialis, kalau di Kemenkes ada namanya program pendayagunaan dokter spesialis yang berminat atau yang selesai tugas belajar, itu kita tugaskan ke sana. Ke rumah sakit di daerah yang masih kosong atau masih sangat kurang dokter spesialisnya. Kemudian di luar itu, kita bahkan juga memanfaatkan residen senior yang sudah memiliki kompetensi penuh, nunggu lulus, itu juga kita tugaskan ke daerah-daerah DTPK tadi, supaya pelayanan spesialistik yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di sana, itu juga tetap berjalan. Jadi bukan WNA kita kirim ke sana ya Bapak Ibu. Sampai dengan saat ini pun termasuk yang di KEK, karena di KEK baru ada 1 di Sanur, dan operasional untuk rumah sakit maupun kliniknya juga belum. Kita juga belum ada menugaskan WNA ke sana sampai dengan saat ini. Karena Fasiankesnya juga belum siap. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi belum ada banjir WNA yang masuk ke Indonesia. Baik, terima kasih Bu Ana. Dr. Adib. Ya, terima kasih Mas Roni. Ini saya juga melihat dari chat ya. Tadi untuk masalah transfer of knowledge kan jelas itu. Apa yang disampaikan Bu Ana itu kalau konteksnya transfer of knowledge ya, maka itu sebenarnya sudah sering kita lakukan ya. Sehingga saya harus sampaikan ke teman-teman media bahwa kalau bicara terkait dengan internasionalisasi di dalam profesi kedokteran di Indonesia, kita sudah lakukan. Kita menjadi satu bagian dalam komunitas internasional. Bahkan presiden internasional katakanlah di bidang spesialis tertentu itu juga ada yang pernah dari Indonesia juga. Dan ini menjadi satu cerminan bahwa kalau kemudian kita bicara terkait dengan masalah licensing ya, kemudian kaitannya bicara tentang resertifikasi untuk internasional, kita tidak kalah. Sehingga kalau kemudian ada kaitannya dengan transfer of knowledge yang selama ini dilakukan ya, kadang dari kita pun juga berada atau ikut join operasi, dan itu adalah sebuah hal yang memang selalu kita lakukan dalam satu upaya untuk bersama-sama gitu, meningkatkan kemampuan, skill ya, kemudian knowledge kita, psikomotor kita di dalam kaitannya dengan bidang-bidang spesialis tertentu gitu. Nah, yang saya ambil contoh umpamanya sekarang kita lagi mengembangkan robotic surgery gitu. Nah, itu kadang-kadang kita juga melakukan join operasi dengan pihak-pihak. Dan itu adalah bagian transfer of knowledge tadi. Tapi kalau kemudian kita bicara kasus yang tadi sudah disampaikan juga Bu Ana kayak di Adam Malik, itu humanitarian assistant, Baksos, bersama-sama karena kasusnya cukup banyak. Dan kalau udah bicara Baksos, maka cut off-nya, problem pembiayaannya di cut off gitu loh. Karena problemnya antrinya, jumlahnya banyak yang tidak dikerjakan itu, Mas Roni, karena faktor pembiayaan. Karena pembiayaannya tinggi untuk tindakan operasi penyakit jantung, sehingga kita tidak bisa kemudian menekan rumah sakit, karena cash flow rumah sakit itu juga pasti akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pembiayaan. Nah, saya ingin menjawab tadi berkaitan dengan pendidikan dokter spesialis bisa lebih murah. Disinilah peran negara. Makanya kami mengapresiasi Kementerian Kesehatan yang memberikan beasiswa. Semakin banyak beasiswa yang diberikan untuk pendidikan dokter spesialis, maka Kemenkes punya kewenangan untuk mendistribusikannya. Tapi pada saat kemudian pendidikan dokter spesialis itu mandiri, ini yang akan sulit untuk kemudian kita distribusikan, karena pasti namanya orang lulus dari sebuah pendidikan, maka dia akan mencari daerah dengan nilai ekonomi yang tinggi, Mas Roni. Jadi dia akan berkumpul saja, dia akan dalam satu wilayah. Tapi kalau dalam pendidikan spesialis itu dia sudah dipush, ya, dididik, dan kemudian sekolahnya dibayari oleh negara, maka penempatannya itu pasti akan lebih mudah. Dulu ada namanya subsidi, sekarang nggak ada. Tapi kalau kita lihat strategi yang dilakukan saat ini, seharusnya dalam 4-5 tahun ke depan ini kita akan bisa menjawab sebenarnya kekurangan dokter spesialis. Kenapa? Kita punya strategi yang
university base. Kita punya strategi academic health system. Kita punya strategi yang sekarang disebut hospital base atau RSPPU. Nah, ini 3 strategi yang ini dengan academic health system saja bisa meningkatkan 3 kali jumlah pendidikan atau spesialis. Yang itu nanti akhirnya 5 tahun, 4 tahun atau 5 tahun ke depan kita sudah bisa melihat hasilnya. Ditambah lagi dengan hospital base tadi. Maka seharusnya kalau bicara produksi dengan beberapa strategi ini kita bisa menjawab. Problem utamanya kembali lagi adalah distribusinya. Ya, sehingga kalau kemudian kami selalu sampaikan, ya sekalian aja pendidikan dokter spesialis bukan hospital base saja yang dapat beasiswa, atau bukan hanya hospital base saja yang nggak bayar SPP. Semuanya saja yang namanya pendidikan dokter spesialis dibiayai oleh negara dan tidak perlu kemudian ada pengeluaran pembiayaan. Itu yang saya kira menjadi sangat penting itu loh. Baik, baik, terima kasih Dr. Adib. Ada lagi pertanyaan dari Saudara Ricardo, Saudara Ricardo dari Kanal Indonesia, Fajar dari RM dan Rudi dari Ricardo dari Indonesia News ID, kemudian Rudi dari Kanal Indonesia. Saya akan compile saja karena kurang lebih menanyakan terkait dengan mutu pendidikan dan sebagainya, termasuk juga mungkin biaya yang untuk spesialis ini cukup relatif masih belum terjangkau sepertinya, Bu Ana dan juga Dr. Adib. Sementara kita kebutuhannya untuk saat ini dengan produksi dokter spesialis kita yang masih bisa dikatakan di bawah rasio tersebut. Ini yang bagaimana antisipasi ke depannya untuk dari Kementerian Kesehatan dan juga mungkin pandangan dari ID terkait hal ini. Atau saya ya, yang ya, soal silakan. biaya pendidikan ya, biaya pendidikan spesialis ya. Betul, ya. Bu Ana. Ya mungkin memang juga ini ya, kami itu melihat ada ada soal isu pendidikan untuk menjadi dokter spesialis itu perlu duit banyak kan gitu ya. Nah kami juga melakukan benchmark ke beberapa negara yang lain gitu. Untuk memproduksi dokter spesialis itu seperti apa sih gitu. Nah dari hasil benchmark benchmark di berbagai negara, memang mayoritas untuk menjadi dokter spesialis itu polanya adalah mengikuti residensi. Jadi masuk menjadi seorang residen. Jadi seperti apa ya, sekolah seperti belajar sambil bekerja begitu di rumah sakit. Ada yang mengajarkan di rumah sakit itu. Nah residennya itu waktu dididik di rumah sakit itu nggak bayar, malah dia digaji. Nah sehingga inilah yang kemudian mendorong Kemenkes untuk membuat satu sistem di luar yang sekarang sudah existing ada, masuknya lewat universitas, supaya dokter spesialis ini bisa masuk langsung ke rumah sakit. Polanya mengadop seperti beberapa negara yang di luar. Jadi dia masuk, nggak perlu bayar uang kuliah dokternya. Nah nanti dia akan mendapatkan uang bulanan, gitu. Nah sehingga dengan cara demikian, rumah sakit yang butuh dokter juga tertolong karena ada residen yang membantu pelayanan di situ. Kemudian residennya karena dia juga sambil bekerja, dia juga belajar, makin lama level kompetensinya makin naik sehingga nanti dia juga akan memiliki level kompetensi sebagai dokter spesialis. Nah, proses sebenarnya ya untuk pendidikan spesialis, baik itu university maupun yang nanti akan diselenggarakan di Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, itu sebenarnya menggunakan standar kompetensi yang sama. Kurikulumnya dibuat oleh institusinya yang menyelenggarakan pendidikan. Sehingga output dari pembelajaran tentu capaian kompetensi yang sama lah ya gitu. Nah, tetapi yang kita arahkan melalui hospital ini adalah salah satunya pertama untuk reduce cost untuk pembiayaan pendidikan karena langsung masuk di universitas, si pesertanya juga nggak bayar. Kedua, kita juga ingin mengatasi persoalan tadi yang Dr. Adib juga sampaikan, persoalan distribusi. Kita berikan peluang sebesar-besarnya dan kita juga akan buka
daerah-daerah yang akan menjadi penempatan pasca pendidikan itu adalah daerah-daerah tertentu yang sudah kita petakan memang kosong atau sangat kurang dokter spesialisnya. Nah, jadi itu adalah upaya kita untuk membuat terobosan. Satu sisi kos untuk pendidikannya juga tidak terlalu mahal, satu sisi lagi upaya kita untuk mendistribusikan dan memenuhi kecukupan itu bisa dilakukan. Demikian Pak Roni. Ini bisa dikatakan peluangnya adalah pada dengan kedatangan dokter asing ini. Kalau tadi kan kita melihat tadi sudah dipaparkan di awal ada dalam tanda kutip tidak mudah untuk bisa masuk sebegitu saja karena ada proses administrasi, kemudian uji kompetensi dan lain sebagainya. Sementara urgensi untuk kita sendiri di Indonesia sendiri dalam kondisi rasio yang masih sangat kecil ini membutuhkan jumlah dokter spesialis yang banyak. Tetapi peluangnya ketika dengan adanya masuk dokter asing seperti Bu Ana sampaikan untuk lebih memudahkan karena selama ini terjadi maldistribusi yang menyebabkan semua terkonsentrasi di Pulau Jawa. Demikian Bu Ana. Kalau yang saya sampaikan tadi itu mengenai yang kita buka pendidikan dokter spesialis di rumah sakit, Pak. Baik. Ya, bukan untuk mengirimkan WNA ke daerah-daerah gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa diterima ya penjelasannya ya. Baik. Dokter Adib, gimana dengan Anda? Ya, jadi saya ingin mencoba untuk men-stressing masalah yang berkaitan dengan di KEK juga ya. Memang KEK ini kan dibuat dalam konteks untuk kemudian menjawab supaya tidak semakin banyak devisa ke luar negeri karena medical tourism gitu. Walaupun apakah KEK ini akan menjawab ya jumlah masyarakat Indonesia yang akan berobat ke luar negeri atau men-stop masyarakat ke luar negeri ya, tentunya kita hanya bisa melakukan sebuah proses evaluasi kan? Karena faktor yang berkaitan dengan masyarakat yang berobat ke luar negeri tidak hanya faktor SDM gitu, tapi ada faktor pembiayaan, ada kebijakan regulasi yang selalu saya bilang, saya ambil contoh di Malaysia tax free untuk warga negara asing yang berobat keluar ke Malaysia. Nah, kebijakan-kebijakan itu tentunya harus juga dilakukan dalam satu upaya kalau benar-benar ingin menempatkan KEK yang juga nanti akan ada tempat dokter asing itu masuk yang kemudian untuk melayani yang komunitas masyarakat yang berkaitan dengan supaya tidak keluar negeri. Termasuk juga berkaitan dengan investasi, Mas Roni. Karena kalau kita bicara investasi asing itu dia membawa SDM asing, maka tentunya konsekuensinya adalah apa? Tentunya dia berada di dalam satu wilayah tadi ya, atau di private hospital investasi asing tadi, tapi tentunya tetap mengikuti medical regulation-nya sudah dibuat oleh negara, artinya oleh Kementerian Kesehatan seperti yang disampaikan Bu Ana tadi. Tapi saya juga ingin menjawab beberapa hal yang tadi juga disampaikan, termasuk yang tadi Mas Ricardo, karena Mas Ricardo kayaknya belum terjawab ini pertanyaan berkaitan dengan masalah diaspora. Ini kan kaitan dengan diaspora. Ada dua hal sebenarnya yang kita harus lulus warga negara Indonesia, sekolah di luar negeri, dan balik ke Indonesia. Atau dia yang sudah bekerja dan sudah punya nama di luar negeri dan ingin balik ke Indonesia. Ya, data yang kami terima sebenarnya, mungkin nanti saya tidak tahu dari data Kementerian Kesehatan. Setahu saya yang diaspora, dokter yang bekerja, dokter Indonesia yang bekerja di luar negeri, apakah ada yang sudah kemudian ke Indonesia dan berpraktek Indonesia? Sepanjang yang kami ketahui belum ada itu Mas Roni. Jadi yang teman-teman sejawat saya yang sudah banyak pasiennya di Singapura ataupun di ini belum ada yang dia balik ke Indonesia, dan itu saya kira tentunya kebijakan tadi yang disampaikan Bu Ana itu sudah cukup relevan. Tapi pada saat kemudian dokter Indonesia yang sekolah di luar negeri dan ingin bekerja di Indonesia, maka kembali lagi kami selalu mengatakan tolong direkognisi sekolahnya di mana. Karena kalau ternyata dia sekolahnya, saya ambil contoh di China. Ya, saya pernah bertemu juga dengan China Medical Association. Malah mereka mengingatkan di China ada pendidikan kedokteran itu dua, traditional Chinese medicine dan Western medicine. Artinya apa? Kalau udah bicara traditional Chinese medicine sama Western, pendidikan kedokteran dan pendidikan kedokteran timur yang mungkin akan berbeda, produknya berbeda. Bukan berarti dua-duanya bisa dikatakan sebagai sama-sama dokter. Sehingga itulah perlu ada rekognisi. Benar nggak universitasnya fakultas kedokterannya, dan juga kemudian nanti ada penyetaraan kompetensi yang sudah dilakukan seperti yang selama ini dilakukan. Nah, ini yang juga harus dipahami, dan buat kami tentunya kami juga banyak teman-teman yang ada di luar negeri yang kami dorong, artinya
ada kita dengan PPI, teman-teman di luar negeri, ayo yang mau balik ke Indonesia, IDI pun akan membantu, tapi tentunya kita harus mengikuti regulasi yang sudah dibuat oleh negara. Baik, baik, terima kasih Bu Ana dan juga Dr. Adib. Karena keterbatasan waktu ini kita masih punya pertanyaan sebenarnya, tetapi saya tidak bisa membacakan lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ini. Selanjutnya kita mungkin sekilas aja info termasuk untuk Dr. Adib. Kalau yang diaspora yang dokter spesialis ya, yang sekarang itu lagi adaptasi, beberapa sudah mau selesai, itu ada 21 dokter spesialis. Yang akan penempatan ini masih ada lagi 5 orang. Kemudian yang sedang penambahan kompetensi itu ada 16. Artinya sebenarnya sudah cukup banyak sejak kita gulirkan aturan baru mengenai adaptasi bagi diaspora tahun 2022 sampai dengan saat ini jumlahnya sangat signifikan. Makasih. Baik, terima kasih Bu Ana. Saya ingatkan kepada rekan-rekan media yang hadir pada Focus Group Discussion kali ini bahwa ini adalah materi off the record kecuali diizinkan oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Saya tanyakan terlebih dahulu Bu Ana dan juga Dr. Adib, apakah diizinkan untuk dikutip pernyataan selama FGD ini, Bu Ana? Boleh, silakan Mas Roni. Oke. Silakan teman-teman media ya. Bu Ana? Ya, monggo ya, data-data yang kami sampaikan tadi juga boleh. Baik, ini lampu hijau dari kedua narasumber kepada rekan-rekan media untuk bisa dapat mengutip dari pernyataan kedua narasumber di FGD kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin kembali ke Bu Ana sedikit saja untuk 30 second mungkin untuk closing statement. Silakan Bu Ana. Ya. Terima kasih, memang atensi masyarakat untuk WNA ini kan cukup besar. Tapi kita juga mesti melihat sisi baiknya ya. Karena pada akhirnya pemerintah tentu juga sangat mengutamakan supaya WNA yang masuk itu adalah memang yang berkualitas. Itu satu. Dan yang kedua, memberikan nilai lebih untuk peningkatan kualitas pelayanan di masyarakat Indonesia. Sehingga semua masyarakat kita dimanapun itu nanti bisa merasakan dan menikmati pelayanan kesehatan yang tersedia secara cukup dan juga bermutu. Baik, Dr. Adib, closing statement Anda silakan. Ya, jadi kami selalu sampaikan berkaitan dengan warga negara asing ini, karena ini pembicaraan yang juga kami mengikuti dari 2015 tadi, maka sebenarnya kalau kemudian bicara terkait dengan masalah warga negara asing dalam konteks kemudian dengan kepentingan-kepentingan yang tentu mengikuti domestic regulation tadi, dengan standar kompetensi yang juga diperhatikan, dengan penilaian dengan melalui letter of good understanding, maka ini menjadi satu dasar yang saya kira di setiap negara pasti melakukan sebuah upaya-upaya barrier tadi. Dan kemudian tentunya yang buat kami bukan hanya dilihat dari sisi kualitasnya saja. Kalau kemudian dilihat dari sisi sebuah persaingan, saya kira karena kita sudah menjadi masyarakat internasional di kelompok profesi, hal-hal seperti itu sebenarnya sudah bisa kita reduksi. Tapi yang paling penting adalah tolong diperhatikan nasionalisme, tolong diperhatikan keadilan sosial, tolong diperhatikan bahwa masih banyak problem di SDM kesehatan yang sebenarnya bisa dijawab tanpa harus kemudian kita melakukan satu upaya mengimpor dokter asing, apalagi kalau untuk ditempatkan di daerah-daerah DTBK. Karena perhatian negara masih dibutuhkan oleh sejawat-sejawat kami di daerah yang tentunya mereka juga butuh perhatian dari negara. Demikian Mas. Baik, perhatian negara ini menjadi penting untuk nantinya bagaimana kesejahteraan juga mungkin masa depan dari dokter Indonesia dan juga ini semua untuk kembali kepada masyarakat kita semua. Baik, terima kasih kedua narasumber kita sudah memberikan pemaparan dan juga sesi tanya jawab yang cukup banyak diminati ataupun juga banyak pertanyaan yang muncul dari selama kita diskusi tadi. Terima kasih sekali lagi. Dan saya Roni Satria ucapkan terima kasih telah bergabung dalam Focus Group Discussion Forum Merdeka Barat 9 Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Sampai jumpa. Terima kasih.